Dan kegiatan yang kita lakukan di Bapeda terkait dengan implementasi kebijakan inovasi daerah, kami dari BKDD itu mempersiapkan ASN, yaitu pejabat administrator dan pejabat pengawas, untuk kita bekali dalam pelatihan kepemimpinan, baik kepemimpinan tingkat administrator maupun pengawas. Dengan adanya pelatihan itu, mereka dibekali dengan untuk meningkatkan mereka punya wawasan terus dalam kepemimpinannya, sehingga hal-hal apa yang mereka pelajari kemudian mereka dapatkan di dunia pendidikan, kemudian mereka implementasikan di lapangan kerja di OPD mereka masing-masing dengan inovasi-inovasi yang nanti akan mereka buat, sehingga inovasi itu bisa dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat. Ini kan kaitan dengan ini kan pasti ujung-ujungnya adalah pelayanan publik, Bapak. Ya. Nah, bagaimana keterkaitan itu bisa sampai kepada publik sendiri, masyarakat sendiri merasakan manfaatnya? Ya, jadi itu memang perlu satu terobosan inovasi di wilayah-wilayah pelayanan publik seperti di kesehatan, dukcapil, puskesmas. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kita membuat satu pelatihan khusus. Kita harus mengevaluasi apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi gap, sehingga pendidikan-pendidikan yang kita kasih kepada ASN itu betul-betul tepat sasaran, sehingga itu juga bermanfaat dalam dunia kerja mereka, yaitu terkait dengan pelayanan publik itu sendiri. Kalau dilihat dari hari ini, apa yang diusulkan mereka apakah sudah bisa efektif gitu digunakan di tengah-tengah masyarakat? Ada DocTouch, kemudian ada Sister D, ada juga dengan si pegiat begitu, Bapak. Ini kan mereka baru, yang mereka lakukan ini kan baru tahap jangka pendek. Nah, ini kita dari Bapeda mengumpulkan mereka lagi untuk membantu mereka untuk pada tingkat menengah dan jangka panjang. Begitu. Terakhir, apa yang diharapkan di jangka panjang itu betul-betul bisa bermanfaat untuk publik. Gitu. Oke. Terakhir, pesan Bapak kepada beliau-beliau yang sedang mengangkat beberapa aplikasi ataupun contoh ini, Bapak. Pesan kepada beliau-beliau. Pesan saya kepada teman-teman yang telah mengikuti diklat kepemimpinan administrator, apa yang mereka sudah bangun, jangan berhenti sampai di situ. Kalau bisa ditingkatkan ke jangka menengah bahkan jangka panjang, dan perlu ada perbaikan-perbaikan sehingga ke depan apa yang digarap itu betul-betul menjadi inovasi daerah yang bermanfaat bagi pelayanan publik. Dituntut untuk berinovasi, Bapak Ibu, tetapi juga memastikan bahwa inovasi yang diciptakan memiliki nilai kematangan tinggi sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan kolaborasi ini bisa menjadi suatu upaya strategis dalam membangun kapasitas dan kapabilitas para pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Saya berharap melalui kegiatan ini kita dapat membangun jaringan yang kuat antara pemimpin daerah, pemangku kepentingan, dan para ahli di bidang inovasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan ide-ide segar dan solutif yang dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di daerah kita ini. Bapak Ibu, ingin saya tambahkan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah berantusias dalam pengembangan inovasi wujud dari program pelatihan kepemimpinan dan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga pelayanan pemerintahan secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, memang untuk mendapatkan suatu inovasi yang bernilai tinggi itu dibutuhkan banyak faktor. Itulah yang menjadi banyak kegagalan inovasi-inovasi kita di daerah maupun di berbagai organisasi karena tidak berpikir jangka panjang. Bapak Ibu, bahwa inovasi itu bukan hanya berpikir pada saat ini saja, namun berpikir jangka Tuhan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Tidak hanya stuck sampai di sini. Kemudian yang kedua, kurang adanya pola pikir inovasi. Artinya bahwa pola pikir yang kita pakai adalah copy paste daripada program atau inovasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya, yang biasa diingat dengan Kopassus, copy paste sukses, ya.
Jadi itu harus dipikirkan bagaimana kita selalu memiliki pola pikir inovasi. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan inovasi kita itu stuck atau tidak berkembang karena kita kurang paham kebutuhan pelanggan atau kebutuhan masyarakat. Masyarakat kita ini kadang lebih cepat pemahamannya dengan wawasannya yang cukup tinggi sehingga kebutuhannya melampaui daripada apa yang kita sediakan. Sehingga itu kita terus berpikir tentang kebutuhan masyarakat selalu dan selalu yang selalu mereka butuhkan di masa-masa akan datang. Yang paling penting adalah kurangnya alokasi anggaran. Ini pun menjadi hambatan bagaimana inovasi kita itu stuck dan tidak dapat berkembang karena alokasi anggaran kita sangat minimalis. Kemudian yang berikutnya adalah inovator kadang-kala mengabaikan yang namanya teknologi. Kita tahu di era digital sekarang sudah 5.0 di mana semua orang mengejar kebutuhan atau memuaskan pelanggan dan masyarakat. Kita kadang lalai dengan melibatkan teknologi yang secanggih saat ini. Dan yang paling penting juga kita kurang fokus pada market positioning, artinya kita tidak tahu pelayanan kita berada kepada kondisi masyarakat seperti apa. Saya kira itu saja penyampaian dari kami. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Apresiasi kami sebesar-besarnya kepada Bapak Litbang, kepada BKDD, dan semua stakeholders yang telah membangun pola kerjasama kolaborasi ini. Semoga hasil ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan pemerintah di masa-masa akan datang. Nasi kami punya tenaga ahli di Labinov cukup lengkap dengan multi bidang. Dan tenaga ahlinya juga demikian. Tenaga ahli IT untuk sudah siap sehingga tidak menimbulkan kontradiksi juga nilai pagu anggaran yang cukup besar. Pengalaman sebelum izin Pak Kaban dan Ibu Kabit, ada yang melampaui melebihi target sudah lebih setengah miliar dari anggaran aplikasi. Maka dari segi perencanaan kita mau dapat aplikasi di Amerika ataukah di Lamongan, sehingga Labinov menjadi membantu untuk para peserta PKA, para peserta PKP terkait dalam proses memulai dan ini, dan kami akan tiba di Diklat, untuk memastikan dan untuk aksi mereka punya dan aksi mereka punya berdasarkan pemetaan masalah di Kabupaten Sorong. Ini saja sekedar